Ya, kita masuk ke chapter ketiga ya di perkuliahan MUUC ini. Saya tidak sendiri kali ini bersama Mas Alvar Fatul Hadi. Sehat ya, Alvar? Alhamdulillah sehat. Beliau adalah praktisi di dalam pengelolaan dana sosial. Oke, di kesempatan ini ya kita masuk pada topik yang sudah lebih fokus lagi ya, yaitu terkait dengan tata kelola dana sosial Islam. Jadi di bab 1, 2 kita bicara mengenai konsep dana sosial Islam, berikut dengan bentuk dan karakteristiknya. Nah, sekarang bagaimana dengan tata kelolanya? Nah, tentu ini saya perlu menjelaskan terlebih dahulu bahwa siapa sih yang mengelola dana sosial Islam atau ZISWAF itu sendiri? Pasti diserahkan kepada lembaga ZISWAF. Dan di Indonesia, lembaga ZISWAF tentu ada aturan yang memayungi keberadaan dalam pengelolaan dana sosial Islam. Ada lembaga ZISWAF dalam bentuk Basnas, yaitu lembaga milik pemerintah atau badan milik pemerintah. Kemudian ada lembaga ZISWAF milik masyarakat atau kita sebut Basnas. Untuk wakaf tentu kita kenal Nazir dan juga ada Badan Wakaf Indonesia. Oke, sekarang ketika kita bicara mengenai tata kelola itu sebenarnya aspeknya luas. Ada aspek penghimpunan, ada aspek pendistribusian dan juga aspek pemberdayaan. Khusus saat ini kita membahas pada aspek penghimpunan atau fundraising. Oke, sekarang kita langsung ngobrol-ngobrol, tanya-tanya ya Mas Alvar. Oke, sekarang terkait dengan penghimpunan ZISWAF atau fundraising itu sendiri, itu sebenarnya bentuknya ada berapa macam? Oke Bu, jadi sebelum kita masuk ke dalam penghimpunan itu sendiri, konsep tata kelola ini kita harus sepakat dulu Bu. Jadi teman-teman semua, tata kelola ini kan berbicara masalah bagaimana kita menata dan bagaimana kita mengelola, kan seperti itu Bu ya. Nah, jadi dalam konteks fundraising, nah tata kelolanya ini itu sebenarnya sudah ada pos-posnya masing-masing Bu. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, kalau zakat ini dia kan melalui BAS ya, Basnas, bisa juga melalui LAS, bisa juga melalui UPZ. Nah, kalau wakaf itu bisa melalui BWI, bisa melalui Nazir atau lembaga keuangan yang ditunjuk oleh BWI atau pemerintah. Nah, lembaga keuangan ini sekarang terpecah menjadi dua Bu, bukan terpecah ya, terbagi. Dan mereka saling melengkapi satu sama lain. Ada lembaga keuangan penerima wakaf uang, ada lembaga keuangan penerima wakaf saham. Nah, gitu Bu. Nah, jadi bagaimana mereka mengkolek dana tersebut ya, atau bagaimana menghimpun itu ada dua cara Bu. Ya. Ada metode langsung, ada metode tidak langsung. Nah, metode langsung ini seperti apa? Kalau seandainya kita datang kepada donatur, kita memberikan message, kita membagikan flyer, terus kita memberikan pesan-pesan baik untuk menggugah hati donatur, itu metode langsung. Nah, kalau metode tidak langsung itu sebenarnya secara definisi adalah metode yang digunakan yang secara tidak langsung itu menggait donasi. Seperti apa? Kita membuat acara Bu. Nah, dari acara tersebut misalnya ya acara bedah buku. Nah, di acara bedah buku ini nanti kita sebutkan bahwa segala iuran yang masuk donasi yang masuk itu akan disalurkan kepada ini. Nah, gitu. Jadi itu bentuk-bentuk donasi tidak langsung. Pengumpulan tidak langsung gitu. Iya. Oke, semakin jelas ya. Jadi pengumpulan dana ZISWAF dibagi menjadi dua, langsung dan tidak langsung. Tadi sudah disampaikan Mas Alvar, yang langsung itu yang seperti apa, yang tidak langsung seperti apa. Nah, kemudian saat ini kita masuk pada era digitalisasi ya, apalagi di tengah pandemi semakin kuat nih bagaimana lembaga ZISWAF selalu berinovasi terkait dengan teknologi digitalisasi. Dan teman-teman, misal kalau kita bicara zakat ya, saat ini sudah tidak perlu khawatir gimana ya cara ngitung zakat, gimana caranya berzakat. Itu kita sudah masuk pada berbagai aplikasi yang dimiliki oleh lembaga ZISWAF atau lembaga keuangan tadi yang seperti Mas Alvar ceritakan, itu sudah ada guidance yang sangat praktis ya, bahkan seperti di salah satu misalnya di Basnas itu ada kalkulator zakat, kemudian dan di beberapa lasnas yang lain seperti di
Dompet duafa, dan juga di aplikasi perbankan seperti Bank Syariah Indonesia juga sudah ada fitur-fitur yang memudahkan, gitu ya. Di situ ada tertulis berbagi ziswaf. Nah, ada pilihan zakat, infak, wakaf, kemudian jadi berkah.id, kalkulator zakat, dan seterusnya. Kemudian untuk yang sifatnya non aplikasi, ya, kita tentu bisa datang langsung ke kantor lembaganya, dan mereka juga memberikan fasilitas jemput zakat. Dan kalau kita datang, itu pasti nanti di sana akan ada customer service atau kasir retailer. Oke. Dan sebenarnya di luar itu masih ada ya bentuk-bentuk layanan digital yang lain ya, seperti lewat platform website, terus e-commerce gitu ya. Menurut bisa, Bu. Melalui fintech. Nah, melalui fintech itu seperti ya di GoPay dan di OVO itu sebenarnya kita bisa berdonasi lewat situ loh, Bu, baik itu zakat maupun wakaf ya. Nah, untuk bank-bank syariah kalau sekarang kan masih BSI dan beberapa bank syariah lainnya, itu fitur zakat dan wakaf, ziswaf itu ada di masing-masing platform itu. Jadi kita ini bisa membayar zakat dimanapun dan kapanpun, Bu. Nah, bahkan cara menghitungnya udah dihitungin. Nah, itu tadi kelebihannya, kita nggak perlu nunggu kapan lembaga siswa buka tutup jam berapapun, di tempat tidur dimanapun kita bisa bersiswa. Jadi bukan alasan lagi ya kalau kita sulit atau nggak paham tentang bersiswa. Nah, oke, ini mungkin lebih spesifik ya sebenarnya terkait dengan, karena kita masih pada skop penghimpunan ya, apa sih yang menjadi tujuan dari penghimpunan siswa itu sendiri ya? Apakah hanya sekedar mengumpulkan donasi atau sebenarnya apa yang lebih item-item yang lebih penting untuk kita ketahui bersama? Ya, jadi sebenarnya banyak hal yang kita bisa berbicara masalah kenapa kita harus mengkolek dana dan kenapa orang harus berdonasi kepada lembaga-lembaga sosial, Bu. Yang pastinya tujuan utama dana sosial tersebut akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Kalau zakat ya sesuai dengan asnafnya, kalau wakaf ya sesuai dengan mauquf alaihnya itu seperti apa. Nah, tapi lebih jauh dari itu, kita sebenarnya bisa melihat tingkat kepedulian masyarakat, Bu. Nah, misalnya terjadi sebuah insiden, itu kita bisa melihat kira-kira bagaimana respon masyarakat terhadap bencana ini. Nah, itu dari kami di lembaga saya melakukan beberapa riset tentang itu. Bahkan contoh, Bu, ya, kan ada donatur yang melakukan redonation atau donasi ulang. Nah, kita mengkaji kenapa donatur tersebut itu mau berdonasi berulang-ulang. Nah, ternyata ada beberapa aspek, ada mungkin dari pimpinannya, atau dari citra lembaganya, itu juga bisa, atau dia melihat langsung bahwa dana tersebut benar-benar sampai dan benar-benar menyelesaikan masalah, Bu. Nah, jadi itu adalah 3 faktor hasil riset internal kami yang membuat kenapa orang itu berdonasi terus-menerus. Ini mantap sekali nih, memang harus didukung oleh kajian atau riset ya. Nah, ini menjelang akhir nih, masih tentang penghimpunan dana ziswaf ya. Kita lihat sebenarnya dengan pandemi ini ya mungkin ada momen yang diuntungkan ya, karena bentuk empati dan kepedulian itu meningkat sehingga lembaga siswa tidak terlalu sulit lagi untuk collecting atau fundraising dana. Tapi pasti di satu sisi banyak tantangannya ya, atau challenging lah ya, yang harus dihadapi lembaga siswa. Kira-kira tantangan untuk yang di era ya saat ini seperti apa? Oke, Bu. Jadi berdasarkan riset internal kami, Bu, ya, itu kita bisa memisahkan donatur ini menjadi 2. Jadi ada donatur milenial atau yang masih muda, ada donatur yang sudah dewasa. Nah, dewasa ini indikatornya di atas 40 tahun lebih. Nah, jadi yang milenial ini, mereka tuh sudah mulai sering berdonasi, cuman masalahnya donasinya kan nggak besar. Sehingga ini bisa dilihat sebagai potensi yang sangat baik, Bu, karena mereka kepeduliannya sudah ada. Kita nggak peduli nominalnya berapa, tapi mereka ikut berkontribusi. Nah, dari sisi yang dewasa, mereka sekali donasi itu lumayan besar, tapi masalahnya adalah keterbatasan teknologi. Nah, misalnya mau gimana ya cara transfer, atau bahkan dulu kita pernah nyoba pakai virtual account, Bu. Nah, banyak para donatur itu mengeluh, loh kok ribet banget, kenapa nggak rekening saja. Padahal kalau virtual account itu tujuannya
supaya donasinya tepat nih pada pos-posnya gitu. Langsung ke pos-posnya Ya. gitu ya. Oke. Wah, alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian ya, rekan-rekan mahasiswa, kita bicara mengenai tata kelola, lebih spesifik terkait dengan penghimpunan. Mulai tadi sudah kita perkenalkan sebenarnya bentuk penghimpunan itu apa saja, metode atau cara yang selama ini ada di lembaga Ziswaf itu juga seperti apa. Kemudian tentu tadi juga dijelaskan best practice-nya itu tadi ya, tujuan dan tantangannya. Oke, dan semoga ini tentu bermanfaat, dan yang paling penting hal-hal seperti ini tentu agar semakin termotivasi ya semua teman-teman untuk berdakwah, tentunya mengajak keluarga, teman-teman terdekat kita untuk senantiasa aware bahwa berziswaf itu sangat mudah, sehingga ayo kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, khususnya dalam berdonasi siswa. Oke, demikian kita nanti masuk di next chapter terkait dengan aspek yang kedua dari tata kelola dana sosial Islam, yaitu fungsi pendistribusian atau penyaluran.